Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Novarianti Soleha, NPM 50200072. Saya dari kelas 2B program studi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan karakter dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Poin yang pertama yaitu kurikulum dan pendidikan karakter. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Berbagai kurikulum yang mewarnai dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memaknai istilah Leerplan dalam bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran. Lebih populer ketimbang kurikulum atau bahasa Inggris. Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. 2. Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran, kata Zauzak Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas periode 1991 sampai 1995. Ketika itu, di usia 16 tahun, Zauzak adalah guru SD Tambelan dan Tanjung Pinang Riau. 3. Kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pembelajaran. Kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. 4. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen yaitu MBO yang terkenal saat itu, kata Dr. Rangges Mujito AK, MSI, Direktur Pembinaan TK dan SD Depdiknas. 5. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang sempurna. 6. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jiwanya ingin mengombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 antara pendekatan proses, kata Mujito menjelaskan. 7. Kurikulum 2004. Bahasa kerennya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Setiap pelajaran diurai berdasarkan kompetisi apakah yang mesti dicapai siswa. 8. KTSP 2006. Awal 2006 uji coba KBK dihentikan. Muncullah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelajaran KTSP masih tersendat.
peninjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa, hingga teknis evaluasi tindaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Selanjutnya, pendidikan karakter. Pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memperbaiki diri baik dari segi akademik maupun non-akademik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Karakter adalah nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Poin yang kedua yaitu desain atau proses pembelajaran dan pendidikan karakter. Desain bermakna adanya keseluruhan, struktur, kerangka atau outline, dan urutan atau sistematika kegiatan. Selain itu, kata desain juga dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang sistematika yang dilakukan sebelum tindakan pengembangan atau pelaksanaan sebuah kegiatan. Sedangkan desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Desain pembelajaran juga diartikan sebagai proses merumuskan tujuan, strategi, teknik, dan media. Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi atau kelompok yang unik bagi sebagai warga negara. Dalam kamus lain, pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Poin yang ketiga yaitu C, membangun pembelajaran berbasis karakter. Pelaksanaan kurikulum berbasis karakter di dalam proses pembelajaran di sekolah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran. Tahap-tahap ini akan diurai lebih detail berikut ini. 1. Tahap perencanaan dan 2. Pelaksanaan pembelajaran. Poin yang terakhir yaitu D, strategi mengembangkan pembelajaran berbasis karakter. Pembelajaran karakter di era globalisasi ini memerlukan sebuah terobosan dalam menginovasi strategi dan metode pembelajaran yang akan dipakai, mengingat munculnya berbagai fenomena yang baru sebelumnya tidak ada. Makanya pemanfaatan teknologi informasi seperti internet, kecenderungan keluarga yang demokratif, membanjirnya budaya asing, dan lainnya perlu menjadi bahan pertimbangan bagi para pendidik karakter ketika akan menanamkan nilai-nilai karakter terhadap peserta didik. Dilaksanakan dengan melandaskan prinsip-prinsip. 1. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam belajar. 2. Mengakibatkan teori dengan praktik. 3. Mengembangkan komunikasi dan kerjasama dalam belajar. 4. Meningkatkan kemampuan dan keberanian peserta didik dalam mengambil resiko dan belajar dari kesalahan. Dan 5. Meningkatkan pembelajaran sambil berbuat dan bermain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.